Orang semuanya kembali ke dikremasi jadi tanah. debu, orang dikubur jadi debu, orang dimakan ikan, ikannya mati jadi debu juga, semua jadi debu. Oh jadi kalau itu kan kalau dikremasi kan seperti jadi abu gitu ya. Itu Itu jadi tanah juga kan? abu sama tanah itu kan beda ya Kak ya. Adik saya ini perokok, Ya. terus peminum. Tapi peminum nih dalam arti bukan yang suka mabuk-mabukan di pinggir jalan gitu, bukan. Jadi peminum dan juga perokok terus tiba-tiba dia meninggal, itu apakah dia masuk neraka ya Kak ya? Ya. Nah, dia merokok itu berguna. Apa untuk apa? Atau alkohol itu, merokok itu berguna nggak bagi dia? Oh, berguna. Bertele-tele. Doa bertele-tele itu bukan tentang kalimatnya, tapi itu adalah Dulu kan waktu orang tua saya meninggal itu kan meninggalnya pemakamannya itu di kremasi gitu. Ya. Nah itu apakah benar atau salah ya, dan apakah itu akan mempengaruhi bahwa roh orang tua saya itu akan kemana itu dengan tata cara pemakamannya seperti itu? Nggak ada masalah, Pak. Mau dikremasi mau tidak pun nggak apa-apa. Mau dikubur gimana pun nggak apa-apa. Ketika dia rohnya sudah meninggalkan tubuh, mati itu kan artinya rohnya sudah meninggalkan tubuhnya. Ya, rohnya kalau dia orang percaya rohnya dituntun malaikat ke Firdaus. Kalau dia tidak percaya, dosa-dosanya akan membawa dia ke Tartarus. Gitu. Jadi masalah kremasi atau tidaknya itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Sama seperti orang misalnya kecelakaan Titanic ya, kapal itu, kapal laut ya. Orang mati di sana terus ada ikan-ikan hiu dimakan daging-daging orang itu. Kemudian ikan-ikan ini lagi dimangsa lagi. Jadi tubuhnya udah bercerai kemana-mana. Apakah orang itu tidak bisa dibangkitkan? Tentu dengan kuasa yang ilahi bisa dibangkitkan. Demikian juga orang yang dikremasi. Ya, jadi mau dikremasi atau tidaknya itu tidak punya hubungan dengan keselamatan jiwanya. Gitu, ya. Iya, iya. Soalnya kan kalau dari Alkitab kan sebenarnya kita ini manusia itu kan diciptakan dari tanah gitu ya. Ya, semua kembali ke tanah kan? Orang dikremasi jadi debu, orang dikubur jadi debu, orang dimakan ikan, ikannya mati jadi debu juga, semua jadi debu. Oh jadi kalau itu kan kalau dikremasi kan seperti jadi abu gitu ya. Itu jadi tanah juga kan? Abu sama tanah itu kan beda ya Kak ya. Dia mau abu mau tanah tapi kembali ke tanah enggak? Iya sih. Ya udah, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, apa kata Tuhan sama Adam? Aruraha Adamah, terkutuklah tanah. Jadi tanah ini pun dikutuk Pak. Jadi kita kembali ya di situ-situ aja. Gitu. Jadi itu nggak masalah ya sebenarnya. Sekalipun tidak ke tanah, misalnya dia pergi ke luar angkasa, matinya di planet Mars atau matinya di matahari di mana? Apakah Tuhan tidak punya kuasa bagikan itu? Gampang itu. Gitu ya. Iya. Jadi tidak masalah. Ya. Yang penting beriman kepada Kristus, dia aman di Firdaus. Iya, tidak beriman kepada Kristus, mati di dalam dosamu di alam Tartarus. Iya, kita keluarga Kristen sih memang, tapi ya memang kemarin itu sempat saya jadi agak ini aja sih dengan tata cara pemakaman itu. Jadi ya udah clear sih. Aman itu aman. Nah, terus yang kedua Kak mau tanya Kak, misalnya ini ada orang nih, misalnya adik saya nih biasanya. Ini adik saya ini perokok. Ya. Terus peminum, tapi peminum nih dalam arti bukan yang suka mabuk-mabukan di pinggir jalan gitu, bukan. Jadi peminum tuh dalam arti ya dia minum alkohol kalau malam supaya gampang tidur aja nih, karena besok mesti ngantor gitu. Nah itu kalau begitu misal dia peminum dan juga perokok terus tiba-tiba dia meninggal, itu apakah dia masuk neraka ya Kak ya? Tapi di sisi lain ya itu dia kehidupannya dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, seperti dia tidak, contohnya dia minum, dia tidak berantem, tidak merugikan orang lain lah. Dia merokok tapi ya tidak merugikan orang lain, tapi dalam kehidupan keluarganya fine-fine aja, dia bertanggung jawab gitu. Nah kalau seperti itu kan dia seperti punya dosa tetap gitu ya. Karena ya saya sih sebenarnya jujur saya juga nggak tahu itu sebenarnya merokok, minum itu apakah berdosa sih? Karena di satu sisi kan memang itu kan merusak tubuh ya, tapi di sisi lain itu tidak merugikan orang lain juga ya. Itu kalau menurut
pendapat Kak Elia seperti apa itu ya mungkin? Hmm. Kembali aja ke ungkapan Rasul Paulus, Pak. Semuanya tidak ada yang haram bagimu, tetapi tidak semuanya berguna. Dan janganlah kebebasanmu itu menjadi batu sandungan. Ya. Nah, dia merokok itu berguna. Apa untuk apa? Atau alkohol itu, merokok itu berguna nggak bagi dia? Oh, berguna. Saya pernah punya teman, dia sakit keras, dia dibawa ke Penang, ke Kuala Lumpur. Saking di Indonesia udah nggak bisa diobati. Dan di Penang ini dia diobati itu dan dokternya itu bilang, kamu merokok aja 2 kali 1 hari. Saya nggak tahu penyakitnya itu apa. Dan dia merokok 1 hari itu 2 kali, sembuh. Nah, apakah itu dilarang? Kan tidak, karena motivasinya benar. Nah, masalahnya dia itu merokok untuk apa dulu? Tujuannya apa? Berguna nggak? Kalau merusak ya jangan. Tapi Ya, kalau kalau- berguna ya silahkan. Minum alkohol itu nggak pernah dilarang, Pak. Yang dilarang itu mabuknya. Alkohol itu nggak ada salah. Itu baik buat pencernaan. Kadangkala, ya. Jadi nggak ada salahnya si alkohol itu. Tapi mabuk karena alkohol jangan. Jadi lebih kepada moral kita kepada sesama agar kita tidak menyandung orang. Nah, masalah orang itu ke surga ke neraka, saya bukan Kristus yang bisa menjamin. Karena yang tahu kehidupan imannya adalah orang yang Bapak maksud itu. Tapi kita berharap dan kita berdoa, kita punya pengharapan bahwa beliau bersama dengan Tuhan kita di Firdaus. Begitu, itu yang bisa kita lakukan, ya. Jadi kalau gini, kalau misalnya merokok itu hanya cuman buat ya memang tidak ada gunanya sih. Gunanya ya hanya buat Sudah, kalau tidak berguna, kenikmatannya nggak dia saja gitu loh. Karena jangan kebiasaan dilakukan saja. kalau begitu. Tapi kan Ya. untuk stop kan mungkin nggak bisa itu dia kalau udah kecanduan seperti itu. Ya itu tadi ya, perjuangan melawan daging itu ada. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk pengorbanan taat kepada Kristus. Kronos kita itu harus dikorbankan untuk mendapatkan kairosnya Tuhan. Gitu. Kronos itu adalah waktu manusia. Itu harus dikorbankan bagi waktunya Allah. Begitu. Oke. Jadi ya memang harus ada harga yang mau dibayar. I see. Ya. Ya. Terus mungkin satu lagi ya pertanyaannya. Ini kan ada adik saya ini juga ya. Itu dia kan adik saya ini laki-laki kan. Ya. Nah, dia itu waktu dia menikah itu karena hamil, calon istrinya hamil seperti itu. Nah, jadi karena itu ya waktu itu ya menikah di catatan sipil seperti itu. Nah, Ya. sesudah menikah itu ya mereka keluarganya baik-baik aja, yang suaminya bertanggung jawab, istrinya juga baik, maksudnya ya ngurus anak dengan benar. Tapi ya pada saat pernikahan itu kan jadinya waktu pernikahan itu kan hanya di catatan sipil, jadi tidak ada pemberkatan pendeta seperti itu. Dua-duanya sih Kristen. Nah, kalau seperti itu sebaiknya jalan keluar ke depannya gimana ya? Apakah pernikahan itu apakah tetap diberkati Tuhan kah seperti itu? Atau kalau misalnya enggak, yang harus dilakukan ke depannya apa sih? Karena ini kan sudah terlanjur, udah punya anak udah besar. Tapi ya keluarganya baik-baik aja sih, cuman ya itu karena historicalnya pada saat menikah itu karena sudah hamil duluan dan sang suaminya mau bertanggung jawab. Dan itu apakah keluarga seperti itu apakah tetap diberkati Tuhan kah, atau ada apa yang harus dilakukan supaya untuk memperbaiki cara pernikahan yang sudah salah dari awal itu aja sih Kak. Pertanyaan terakhir gitu. Nggak salah. Mereka memang berdosa melakukan perzinahan. Tapi pernikahan tidak menjadi berdosa. Justru itu bagus karena bertanggung jawab atas zina yang dilakukan. Efeknya itu loh. Ya, jadi apakah pernikahan itu diberkati? Ya pasti diberkati. Nggak ada hubungannya dengan pemberkatan. Ya, zina itu pasti dosa, pasti dosa. Dilakukan di luar nikah itu pasti dosa. Tapi ketika mereka memutuskan untuk diberkati karena si laki-lakinya bertanggung jawab, ya itu bagus gitu loh. Biar
tidak ada lagi dosa yang lain, dosa berzina yang lain lagi, ya. Laki-laki cari lain, cewek cari lain, lah makin repot lagi gitu loh. Jadi enggak masalah. Tapi sampai saat ini kan pernikahan itu belum pernah diberkati di gereja. Itu apakah perlu maksudnya atau ke gereja itu meminta perlu pemberkatan diberkati lah. ulang atau seperti apa ini? Ya mereka tidak menikah sudah punya anak, gimana ceritanya itu? Ya harus dikonsultasi kepada gereja, Pak, biar gereja ambil sikap. Oh jadi itu boleh mungkin maksudnya ke gereja minta apakah bisa seperti kalau di Katolik itu kayak apa ada namanya apa gitu pengukuhan pernikahan atau apa gitu saya juga. Ya mungkin. Ya setiap gereja itu punya aturannya masing-masing. Jadi ya ikuti saja regulasi gereja. Yang penting ya harus dikuduskan lah di dalam pernikahan. Jangan punya anak tapi enggak, ini jatuhnya zina, Pak. Jadi walaupun sudah itu, tapi kalau misalnya kita minta gereja diberkati pendeta lagi untuk pengukuhan pernikahan seperti itu, yang penting ada pemberkatan walaupun sudah terlambat, itu diperbolehkan ya, tidak apa-apa ya gitu Kak ya. Ya ikuti kemauan gereja, regulasi gereja, bagaimana gereja mengikat, itu saja. Ya. Jadi yang saya tanya di sini tuh hal simple ya, akan komunikasi dengan Tuhan. Jadi tadi tuh saya baca Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama dan yang kedua. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Nah ini kan juga masuk ke Matius ya, yang hal berdoa juga mengenai lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi apakah kalau kita berdoa panjang kepada Allah Bapa yang di sorga itu tidak dijawab Tuhan, tidak didengar Tuhan, apakah gimana Kak? Karena kan banyak sekali tuh doa bertele-tele. Doa bertele-tele itu bukan tentang kalimatnya, tapi itu adalah kemauannya. Jadi doa bertele-tele itu bukan berarti karena dia panjang terus langsung bertele-tele, bukan. Tapi doa yang bertele-tele itu adalah yang dengan maksud yang tidak berdasar, itu yang bertele-tele. Doa syafaat itu panjang sekali, tapi banyak topiknya. Dia mendoakan negara, bangsa, keluarga, segala macam, itu tidak bertele-tele. Karena ada esensi, ada substansi yang ditekankan. Ya. Yang bertele-tele itu yang tidak punya dasar. Tujuan. Oke Kak, itu kan yang punya dasar. Begitu. Yang punya dasar. Jadi kamu doakan misalnya. Kan ada hal-hal yang nggak jelas itu jangan didoakan. Itu yang penting. Ya. Dan berdoa itu dengan hati. Bukan dengan rangkaian kata-kata yang indah-indah, tapi bukan dengan ketulusan hati. Itu pun gak berguna. Gitu, ya. Jadi itu maksudnya bertele-tele, bukan tentang panjang atau tidaknya kalimat. Orang tuh salah paham tentang itu. Berarti gak boleh ya doa panjang-panjang begitu. Apa itu? Kalau kamu baca, saya punya doa-doanya para santo-santa, ya, dari gereja Katolik dan juga gereja Ortodoks. Itu panjang-panjang sekali. Doa kepada Sang Bapa dulu, baru doa kepada Putra, baru doa kepada Roh Kudus, baru di akhir kemuliaan bagi Putra bersama dengan Bapamu dan Rohnya yang hidup. Panjang sekali, 2 lembar lebih. Apakah itu bertele-tele? Tidak. ya. Gitu, bukan itu maksud bertele-tele itu, ya. Gitu bro. Kalau semisalnya ya Kak, ini nih kondisinya pengen makan, doa makan, tiba-tiba tuh jauh gitu dari esensi yang mau makan ini, bersyukur atas hidangan itu, terus dia doa panjang banget itu. Maksudnya apakah ya itu tadi tuh, apakah itu termasuk bertele-tele walaupun benar intinya ada mendoakan negara, mendoakan bangsa, tapi esensi yang di depannya ini bukan. Itu tidak masalah sebenarnya ya. Itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting itu begini. Kamu itu malas, itu sebenarnya tidak perlu kamu nilai.
yang kamu nilai itu adalah motivasimu. Kalau kamu malas, dia berkata itu menuduh, itu bertele-tele, itu mungkin karena dia malas berdoa, malas tutup mata, udah saking laparnya dan lain-lain. Tapi juga yang mau berdoa perlu berhikmat. Ya, misalnya nanti, oke lah kita udah lapar banget makan, ya doakan saja makanan dulu lah untuk diberkati Tuhan. Karena itu yang mau masuk sebagai syukur kita. Nanti di lain kesempatan doakan semuanya, gitu. Karena untuk mendoakan semua, berdoa makan ya untuk doa makan lah, jangan doa syafaat mau makan, gitu. Ya, jadi ya orang berdoa pun harus punya hikmat menempatkan diri agar lebih bijaksana, tidak tersandung. Orang pun kalau doa terlalu panjang dan tidak pada tempatnya, ya males orang dengar kan, nggak suka juga, gitu loh. Jadi ya berdoalah, makan ya doakan makan, gitu. Jangan sampai didoakan semua ya, enggak. Ya mau orang malas dengernya, gitu loh. Bukan karena malas berdoa ya, tapi tidak tepat pada konteksnya. Kan Tuhan Yesus kan ketika bersama murid-muridnya ketika mereka makan kan, Tuhan Yesus itu 5 roti 2 ikan itu dia ngangkat ke langit, berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus gak doakan dunia ini bla 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 bla, nggak ada. Dia berdoa kepada Bapaknya, baru langsung ada roti-roti dan ikan-ikan yang sisa 12 bakul itu, ya gitu. Jadi ada konteks, ada situasi dan kondisi. Gitu bro. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, yang penting motivasi berdoa itu yang tulus. Doa yang tulus, murni, bersungguh-sungguh hati dan di dalam kebenaran, itu didengarkan Tuhan. Tuhan pasti menjawab semua doa, tapi tidak semua doa Tuhan kabulkan. Dia pasti menjawab doa, tapi dia tidak pasti kabulkan doa. Gitu. Jadi berdoalah dengan benar, minta di dalam nama Yesus. Gitu ya? Ya. Oke. Ya. Thank you. Shalom.